Martin benar. Jordan akan menjalani persidangan dalam mode sulit jika dia tetap dalam status quo. Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan persetujuan kakeknya jika dia membuat pencapaian besar dalam mode yang sulit. Mengepalkan tinjunya, Jordan diam-diam mengambil keputusan. Saya pasti akan lulus uji coba bisnis sesegera mungkin. Martin juga menyemangati Jordan. Nak, meskipun kemungkinan membuat perbedaan dalam dunia bisnis sangat rendah sekarang karena aset Anda telah dibekukan, Anda adalah anak yang cerdas dan saya percaya bahwa Anda akan dapat memikirkan cara untuk membuat pencapaian yang luar biasa. Lakukan saja. Dengan semua aset, rekening bank, dan akun pembayaran selulernya dibekukan, Jordan bahkan tidak dapat membuka perusahaan sekarang. Namun, Martin dan Jordan yakin Jordan bisa berhasil. Jordan, sebelum kamu pergi, aku akan memberimu nasihat lagi. Yang mencelakai dan mengalahkanmu biasanya adalah orang-orang yang paling dekat denganmu. Nenek moyang kita telah mengatakan dan menulis banyak ideologi dan filosofi yang menggugah pikiran. Baca lebih banyak buku nenek moyang kita ketika Anda punya waktu, dan saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan banyak. Martin tersenyum. Pada saat ini, dia sangat baik hati seperti kakek Jordan. Oke, terima kasih. Aku akan pergi dulu dan kembali untuk menemuimu di lain hari. Bagus, aku akan menunggu kabar baikmu. Melihat sosok Jordan yang pergi, Martin tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Pergi dan lakukan dengan berani. Jordan, tidak peduli apa yang kamu lakukan dan terlepas dari apakah kamu menyelesaikan percobaan ini dengan curang atau mengandalkan kemampuanmu yang sebenarnya, aku akan diam-diam membantumu. Martin senang mengetahui bahwa dia tidak jauh dari menemukan rahasia Steles. Dalam perjalanan kembali, Jordan dengan hati-hati mengingat dua kalimat yang dikatakan Martin kepadanya. Itu berarti apakah sesuatu itu beruntung atau tidak, bukanlah sesuatu yang ditetapkan di atas batu. Itu mungkin berubah dengan keadaan mental dan emosi orang tersebut. Kakek Lauren masih tidak berpikir saya memiliki cukup kendali atas emosi saya. Jordan secara alami mengerti apa yang dimaksud Martin. Namun, sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya setelah mengetahui bahwa istrinya telah membohonginya dan bahwa anaknya mungkin bukan miliknya? Tentunya saya tidak benar-benar harus menyesuaikan diri dengan pepatah di internet seperti, selama saya bisa mendapatkan istri yang cantik, tidak masalah jika anak itu milik saya. Ah, hidup itu keras. Jordan baru berusia 20-an dan dia tidak ingin selalu tenang seperti orang tua. Ketika dia kembali ke rumah, Lauren sudah bersiap-siap untuk pergi tidur. Jordan menanggalkan pakaian dan bersiap untuk naik ke tempat tidur. Namun, Lauren menolaknya. Jordan, aku ingin tidur sendiri, kata Lauren dingin. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari Lauren. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memohon padanya untuk tidur dengannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain keluar dari kamarnya dengan patuh. Pada saat ini, Felicia, yang sudah berganti piyama dan mengenakan sepasang sandal linen, kebetulan berjalan. Saat melihat Jordan yang berjalan keluar dari kamar Lauren dengan kepala tertunduk, Felicia tidak bisa menahan senyum. Dia bertanya, "Tuan, Jordan, apakah kamu ditendang oleh Nona Lauren?" Bagaimana bisa Jordan mengakui hal yang memalukan seperti itu? Selama 3 tahun pernikahannya dengan Hailey, dia tidak pernah berbagi kamar yang sama dengannya. Setelah itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tapi hari ini, Lauren membiarkan Jordan mencicipinya sekali lagi. Jordan berkata dengan wajah datar, "Diusir? Tidak ada yang semacam itu. Aku pindah atas kemauanku sendiri. Aku ingin menemani Chloe tidur." "Jangan." Felicia yang mungil segera berdiri di depan Jordan untuk menghadangnya. "Chloe dan aku berbagi kamar yang sama. Anda sebaiknya tidak masuk." Petik 2. Jordan berkata dengan bingung, "Apa yang salah dengan itu? Lagi pula kamu tidak akan berada di ranjang yang sama." Merasa sedikit malu, Felicia berkata, "Tuan Jordan, kamu sangat tampan. Aku tidak akan bisa mengendalikan diriku jika kita tidur di kamar yang sama." Jordan terdiam. "Kamu benar, tapi aku tahu kamu tidak menyukaiku. Lupakan saja, aku akan tidur di kamar tamu." Felicia tertawa dan berkata, "Hehe, selamat malam, Tuan Jordan. Omong-omong, ini pengingat. Ini ulang tahun Miss Lauren lusa. Ini kesempatan besar bagi kalian berdua untuk berbaikan." "Aku ingat," kata Jordan. Dia sudah menyimpan ulang tahun Lauren di memo teleponnya. Kembali ke kamarnya, Jordan juga tidak berdiam diri. Sudah waktunya dia melakukan sesuatu yang serius. Memang, dia harus menyelesaikan uji coba bisnis sesegera mungkin karena dia ingin tahu apa rahasia keluarga itu. Dia harus tahu mengapa Jamie ingin menyakitinya dan mengapa ayah Victoria, yang jelas-jelas masih hidup,
tidak menghubungi Victoria dan Emily selama 11 tahun. Aset saya telah dibekukan, begitu pula rekening bank saya dan semua hal lain yang terkait dengan keuangan saya. Saya tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka. Uang berbicara ketika datang ke bisnis. Tanpa uang, saya tidak dapat mendirikan perusahaan, menjadi pemegang saham, atau berinvestasi dalam apapun. Apa yang diperlukan untuk menjadi sosok yang bermartabat di dunia bisnis dalam situasi seperti ini? Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Jordan sekarang menghadapi masalah kredit. Dia telah dimasukkan daftar hitam oleh bank, dan semua perusahaan tidak mungkin bekerja sama dengannya. Yang dia miliki hanyalah sekelompok antek dengan sedikit ketajaman bisnis. Setelah merenungkannya selama 1 jam penuh, Jordan bingung. Ini adalah jalan buntu. Sebesar apapun ketajaman bisnis yang saya miliki dan seberapa mampu saya, mustahil bagi saya untuk menorehkan prestasi di dunia bisnis. Karena saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berusaha memulai. Begitu saya mulai mengerjakan proyek tertentu dan bersiap untuk memulai bisnis, itu akan segera dibatalkan. Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari ini? Jordan tiba-tiba teringat sebuah pepatah. 2 tikus jatuh ke dalam ember berisi krim, dan yang pertama dengan cepat menyerah dan tenggelam. Tapi tikus kedua berjuang begitu keras sehingga dia akhirnya mengaduk krim itu menjadi mentega dan dia keluar. Ini adalah kutipan dari film sutradara terkenal Steven Spielberg, Catch Me If You Can. Jordan memiliki kesan mendalam tentang film tersebut, di mana pemeran utama pria diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Film ini berkisah tentang tindakan penipuan yang berulang kali dilakukan oleh pemeran utama pria. Dia menyamar sebagai pilot dan menipu maskapai penerbangan. Dia juga menyamar sebagai dokter dan menipu putri pengacara untuk menikahinya. Jordan tiba-tiba mendapat ilham. Karena saya tidak bisa mendirikan perusahaan atau mempekerjakan karyawan dan mulai dari bawah, saya bisa langsung ke langkah terakhir. Bukankah lebih baik jika saya menyamar sebagai pengusaha sukses? Selama saya bisa menipu semua orang dan membuat semua orang di dunia bisnis menyetujui saya, kakek saya pasti akan menyetujui saya juga. Bahkan, aku bahkan bisa membodohi kakek. Dia bisa memalsukan identitasnya, perusahaannya, dan yang lainnya. Yang harus dia lakukan hanyalah memastikan tidak ada yang tahu. Cerah dan pagi-pagi keesokan harinya, Lauren bangun dan berlari. Jordan memikirkan rencana bisnis yang dia buat tadi malam dan menyetel alarmnya untuk jam 6. Dia ingin bangun sedikit lebih awal dan memberi Lauren ciuman pagi favoritnya. Sayangnya, dia selangkah terlambat dan tidak menangkapnya. Oleh karena itu, Jordan membuat panggangan di halaman dan menyalakan api untuk memasak. Dia tumis pasta, cincang bawang bombay, jahe, bawang putih, dan paprika hijau. Segera setelah itu, sepiring aglio olio baru disiapkan. Lauren kembali dari larinya, mengenakan topi dan topeng. Dia kemudian memasuki halaman dan melepas topengnya. Banyak butiran keringat muncul di wajahnya yang jernih dan cantik. Itu membuatnya terlihat lebih polos dan cantik. Begitu dia memasuki halaman, Lauren mencium aroma tertentu dan masuk untuk melihatnya, hanya untuk menemukan Jordan memasak sarapan. Di sisi lain, Felicia dan Chloe sudah berkumpul dan mulai makan. Ketika Jordan melihat Lauren berlari kembali di pagi hari, dia tersenyum dan berkata, "Lauren, kamu kembali. Cepat, coba aglio olio yang saya buat saat masih panas." Petik 2. Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, saya tidak suka makan di pagi hari." Mengabaikannya, Jordan membawa mangkuk dan sumpit ke arah Lauren dan mengambil inisiatif untuk memberinya makan pasta. "Baunya enak, cobalah. Aku tidak akan memakannya." Meskipun Lauren mengatakan bahwa dia tidak ingin makan, dia secara tidak sadar membuka mulutnya ketika Jordan menyerahkannya kepadanya karena suatu alasan. Dia dengan cepat menelan mie. Chloe, yang ada di samping, tertawa dan berkata, "Haha, Mommy bilang dia tidak mau makan tapi dia masih mau." Lauren juga membenci dirinya sendiri karena melontarkan kata-kata itu. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah seorang foodie. "Bagaimana itu? Bagaimana kalau aku mengambilkanmu piring?" tanya Jordan sambil tersenyum. Lauren memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Setelah makan seteguk itu, dia terus menelan air liurnya dan berhenti berpura-pura. "Ya." Jadi Jordan mengambil semangkuk untuk Lauren juga dan dia sangat menikmatinya. Itu sama untuk Chloe. Felicia mendapat pujian saat dia makan. "Jordan, makanan yang kamu buat sangat enak. Saya merasa sangat bahagia bisa makan makanan lezat seperti itu setiap hari." Lauren menyodok Felicia di dahinya dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa memiliki pipi untuk mengatakan itu? Bukankah seharusnya kamu yang melakukannya?"
Felicia terkekeh dan berkata, makanan yang aku buat tidak bisa dibandingkan dengan makanan Tuan Jordan. Meskipun Felicia adalah pelayan Lauren, Lauren memperlakukannya sebagai saudara perempuannya dan bukan pelayan. Setelah Jordan menikahi Lauren, dia tidak memperlakukan Felicia sebagai pelayan atau menyuruhnya berkeliling. Felicia tersentuh bahwa dia bersedia memasak meskipun dia adalah tuannya. Felicia menghabiskan semangkuk aglio olio sebelum menyendoki mangkuk lain untuk dirinya sendiri. Sambil menaburkan beberapa serpihan cabai ke atasnya, dia bertanya, Tuan Jordan, apakah ada banyak pelayan di tempatmu? Apakah mereka akan memperlakukan saya seperti keluarga mereka seperti yang dilakukan Miss Lauren? Sejujurnya, Felicia penasaran dengan situasi khusus dalam keluarga Steele. Mendengar pertanyaannya, Lauren mengangkat kepalanya juga. Dia sekarang adalah istri Jordan, tetapi dia belum pernah tinggal bersama keluarga Steele sebelumnya dan tidak benar-benar tahu seperti apa mereka. Jordan berkata, kecuali Butler Frank, yang telah bekerja untuk kakek saya selama beberapa dekade, para pelayan lainnya memiliki hubungan tuan dan pelayan yang berbeda dengan kami. Mereka tidak sedekat Anda dengan kami seperti Anda dan Lauren. Saudara laki-laki saya dan saya tidak benar-benar memiliki pelayan, tetapi adik perempuan saya memiliki banyak pelayan di sekitar mereka. Ada pelayan yang bertanggung jawab untuk membangunkan mereka, mengajari mereka merias wajah, mengajari mereka tata krama, serta mereka yang berspesialisasi dalam mengatur jadwal dan menentukan jadwal mereka. Mereka juga memiliki rombongan sopir, pengawal, penata rambut, perancang busana, dan sebagainya. Felicia bertanya dengan mata terbuka lebar, wow, gadis-gadis dari keluargamu pasti hidup seperti putri. Tuan Jordan, saya dengar Anda memiliki beberapa adik perempuan. Berapa umur yang termuda? Jordan berkata, yang termuda adalah saudara perempuan ketujuh saya yang baru berusia 9 tahun. Dia sangat muda, itu tidak jauh lebih tua dari Chloe. Tuan Jordan, ayahmu sangat energi, Felicia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kamu punya banyak saudara, keluarga Anda menyerahkan bisnis bar kepada Anda dan Nona Lauren. Sepertinya mereka sangat menghargaimu. Mendengar kata-kata Felicia, Lauren sepertinya mengingat sesuatu. Jordan, bisakah kamu masuk ke kamar? Jordan juga telah selesai makan dan dia berdiri dengan gembira, bertanya-tanya dalam hati apakah Lauren telah dibujuk oleh semangkuk aglio olio. Apakah dia akan membiarkan saya tidur di kamar? Tidak pantas untuk berolahraga dengan penuh semangat hanya setelah makan, kan? Jordan mengira Lauren ingin berhubungan intim dengannya, tetapi ketika dia masuk, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Lauren berkata dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, ini adalah perjanjian transfer saham bar yang telah dibuat kakekmu. Saya telah memutuskan untuk melepaskan hak saya sebagai pemegang saham. Anda dapat memiliki bar untuk diri sendiri. Juga, 2 kotak ini berisi kalung dan anting-anting yang kamu berikan padaku. Jordan tidak berharap Lauren mengembalikan semua hadiah yang dia berikan padanya. Sepertinya Lauren masih marah pada Jordan. Memang, wanita cantik sulit dibujuk. Melihat hadiahnya, Jordan melihat hadiahnya dan berkata, kalung ini sebenarnya milik Jamie. Saya mendapatkannya dengan melewati brankasnya di rumahnya di pinggiran kota tanpa izinnya. Berbicara secara logis, jika dia menginginkannya kembali, kita harus mengembalikannya kepadanya. Tapi setelah semua yang pria itu lakukan padaku tanpa menjelaskannya, aku juga tidak berencana untuk mengembalikannya padanya. Pakai saja. Adapun sepasang anting berlian ini. Jordan berbohong kepada Lauren bahwa itu dari ibu Jordan, tetapi sebenarnya dari Victoria. Memikirkan Victoria, Jordan menghela nafas dan berkata, karena dia memberikannya padamu, dia mungkin tidak akan memintanya kembali. Kalung dan anting-anting itu milikmu. Kecuali Anda, tidak ada orang lain di dunia ini yang layak memakainya. Dan untuk kontrak transfer ini, Jordan mengambil kontrak itu dan merobeknya bahkan tanpa melihatnya. Yordania. Lauren sedikit terkejut. Jordan berkata, Lauren, aku tidak akan mengambil kembali barang-barang yang telah kuberikan padamu. Tidak peduli apa, inilah hutangku padamu dan Chloe. Saya tidak akan membiarkan Anda mundur. Anda ditakdirkan untuk menjadi Ratu Bar Inggris. Saya ingin Anda menunjuk ke setiap bar di jalan dan dengan bangga mengatakan, ini wilayah saya, ketika Anda tiba di Inggris. Jika Jordan mengatakan kata-kata itu kepada Hailey, Hailey akan melompat-lompat. Meskipun Lauren bukan wanita yang sia-sia, siapa yang bisa menolak godaan seperti itu? Jordan meraih tangan Lauren dan berkata, sayang, jangan marah. Besok ulang tahunmu, bagaimana kalau aku mengajakmu keluar selama 2 hari? Jordan dan Lauren tidak pergi berbulan madu setelah mereka menikah. Selain itu, Jordan ingin mengambil kesempatan untuk menebusnya karena itu adalah hari ulang tahunnya besok.
Namun, Lauren membantah, saya sudah berjanji kepada teman-teman sekolah menengah saya bahwa saya akan bertemu mereka untuk reuni besok. Pertemuan teman sekelas. Itu sebenarnya dijadwalkan pada hari ulang tahun Lauren juga. Oh, karena Lauren sudah berjanji pada mereka, tidak ada yang bisa dia katakan. Restoran mana yang mereka pesan? Lauren menjawab, Sophomore, restoran bertema kampus. Jordan mengangguk dan berkata, oke, pergilah ke reuni teman sekelas kalau begitu. Jordan sedikit kecewa. Lauren sebenarnya berjanji kepada teman-teman sekelasnya untuk menghadiri reuni di hari yang begitu penting. Dia pasti menyetujuinya ketika Jordan bersikap dingin padanya dalam 2 hari terakhir. Kalau tidak, mengingat betapa Lauren mencintai Jordan, dia pasti tidak akan memberikan waktunya pada hari yang begitu penting untuk teman-teman sekolah menengahnya yang tidak terlalu dekat dengannya. Setelah itu, Jordan memerintahkan Salvatore untuk mengirim grand piano ke restoran bernama Sophomore besok sore. Dia bermaksud menghadiri pesta teman sekelas Lauren dan memberinya kejutan. Karena Jordan adalah suaminya, dia harus ada di sana pada hari yang penting seperti hari ulang tahunnya. Pukul 6 sore keesokan harinya, Lauren muncul di restoran Sophomore, mengenakan jaket sederhana dan celana jeans. Itu adalah restoran bertema kampus dan bukan tempat kelas atas. Selain itu, hari ini adalah reuni teman sekelas, jadi Lauren tidak mengenakan rok atau stiletto. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian yang sangat biasa. Namun, Lauren cantik dan bahkan jika dia berpakaian biasa, dia masih bisa membuat banyak orang menoleh. Setelah lama terbiasa dengan penampilan yang dikagumi selama 2 dekade terakhir, Lauren tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, dia tidak berharap untuk melihat bahwa semua orang sepertinya menatap seorang wanita di depannya dan bukan dia ketika dia masuk ke restoran. Lauren menatap gadis di depannya dengan heran. Dia memiliki temperamen dan sosok yang baik. Meskipun tidak sebagus miliknya, dia dianggap cantik. Selain itu, gadis itu masih sangat muda. Dia setidaknya 4 atau 5 tahun lebih muda dari Lauren. Apakah karena saya sudah tua dan saya tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda? Lauren merasa bahwa semua orang melihat gadis di depannya, bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia semakin tua. Lagi pula, gadis-gadis yang lahir di tahun 2000-an sudah dewasa sekarang. Mereka juga sudah melewati masa puber. Setelah merias wajah, dia memiliki pesona seorang wanita dewasa, serta kemurnian dan kolagen yang unik dari seorang wanita muda. Kulitnya sangat bagus sehingga seorang wanita yang berusia hampir 30 tahun tidak akan bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Lauren menaruh banyak perhatian pada kecantikannya dan pemeliharaan masa mudanya. Seperti wanita cantik lainnya, dia secara alami takut akan penuaan. Namun, setelah melihat lebih dekat pada mata dan komentar orang yang lewat, Lauren merasa bahwa mereka tidak murni mengagumi seorang wanita cantik. Gadis di depan Lauren sepertinya seorang selebriti. Lihat, bukankah itu idolanya, Maggie? Siapa Maggie? Apakah dia seorang penyanyi atau aktris? Karya apa yang membuatnya terkenal? Dia yang diekspos oleh tabloid setelah ketahuan berhubungan seks di mobil dengan keturunan kaya di New York City. Ah, aku ingat, keturunan itu sepertinya berasal dari Huxleys of New York. Bukankah masalahnya diklarifikasi sesudahnya? Maggie sendiri adalah korban. Dia ditipu oleh pewaris generasi kedua itu, Chayden Huxley. Oh, menurut saya, dia bukan korban. Kenapa dia tidak ditipu olehku? Pada akhirnya, dia hanya tamak akan uang. Pelankan suaramu, jangan biarkan orang lain mendengarmu. Lauren melambat dan ketika dia mendengar suara diskusi datang dari kerumunan di sekitarnya, dia akhirnya mengetahui bahwa gadis di depannya adalah Maggie, seorang idola populer. Pada usia ini, Lauren sudah lama berhenti mengidolakan selebriti dan belum pernah mendengar tentang Maggie, terutama karena Maggie jauh lebih muda. Segera, keduanya berjalan ke kamar pribadi masing-masing. Ketika Lauren memasuki ruangan, siswa lain di ruangan itu semuanya telah tiba. Kali ini, hanya ada 10 orang termasuk Lauren, yang akan menghadiri reuni karena tidak semua teman sekelasnya diundang. Lauren bersekolah di sekolah menengah biasa tetapi latar belakang keluarga teman sekelasnya tidak sebanding dengan keluarga Howard meskipun mereka kaya. Dapat dikatakan bahwa di mata mereka, Lauren adalah seorang putri yang tinggi di udara dan yang harus mereka hisap. Teman-teman sekelas yang menghadiri reuni adalah orang-orang yang paling dekat dengannya dan orang tua anak laki-laki itu adalah pejabat pemerintah yang akhir-akhir ini baik-baik saja. Dengan kata lain, tidak ada orang lain yang berani mengundang Nona Howard. Faktanya, meskipun Lauren sedikit dingin dan menyendiri, dia memperlakukan teman-teman sekelasnya dengan setara. Dia tidak memandang rendah teman-teman sekelasnya dan berpikir bahwa dia lebih unggul dari mereka,
hanya karena dia berasal dari keluarga yang kuat. Hei, primadona kelas kita ada di sini. Semuanya berdiri untuk menyambutnya. Seorang pria berkacamata adalah orang pertama yang bangun dan bertepuk tangan. Itu Colton, ketua kelas di masa sekolah dulu. Teman sekelas Lauren lainnya berdiri untuk menyambutnya. Lauren sedikit malu dan malu. Hei, kita semua teman sekelas, jangan bertingkah seperti ini. Kau membuatku canggung. Lauren melihat ke kamar pribadi dan menyadari bahwa mejanya tidak seperti meja makan biasa di restoran. Sebaliknya, mereka seperti meja kelas sekolah. Karena itu adalah ruang kelas bertema kampus tempat reuni teman sekelas biasanya diadakan. Dekorasi dimaksudkan untuk membuat pelanggan mengenang masa sekolah mereka. Kamar pribadinya besar dan ada piano di dalamnya. Lauren, lama tidak bertemu. Lauren, kamu menjadi lebih cantik? Teman sekelas perempuan Lauren menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Salah satu mahasiswi yang dekat dengan Lauren bertanya, Lauren, apakah kamu tidak membawa kalung dan anting-anting yang diberikan suamimu? Kalian tidak menghadiri pernikahan Lauren, jadi mungkin kalian tidak tahu bahwa suaminya memberinya kalung dan anting-anting berlian paling mahal di dunia. Beberapa siswa laki-laki membuat beberapa komentar sinis. Tidak, saya mendengar bahwa suami Lauren adalah suami yang tinggal di dalam. Bukan. Ya, saya dengar suami Lauren tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Dia bahkan tidak memiliki rumah di DC dan dia masih tinggal di rumah Lauren sekarang. Lauren tidak mengundang teman sekelas prianya ke pernikahannya dan hanya 2 wanita yang hadir sekarang yang diundang. Oleh karena itu, banyak orang tidak mengetahui situasinya dan hanya tahu bahwa dia telah menikah. Colton memiliki ekspresi rumit di wajahnya dan matanya penuh kegembiraan ketika dia melihat Lauren. Dia jelas tidak hanya memperlakukannya sebagai teman sekelas. Lauren, apa yang suamimu lakukan? Beritahu kami tentang hal itu. Apakah kalung dan anting-anting paling mahal di dunia benar-benar miliknya? Jelas Colton sangat ingin tahu tentang suami Lauren.